Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Thunderbolts yang kebetulan filmnya akan segera tayang di bioskop Indonesia sebentar lagi pada tanggal 30 April besok. Yang dimana ternyata ada beberapa para fans Marvel dan juga para content creator untuk menonton duluan filmnya di berbagai macam kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan juga di US juga ada. Dan ternyata kita menemukan ada beberapa bocoran soal post credit scene-nya. Waduh, jadi ya ini di video ini kita tuh akan berteori mengenai apa saja adegan yang akan ada pada di post credit scene-nya, jembatan kepada project MCU yang selanjutnya. Oke, seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian nih yang gak mau kena spoiler, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu. Karena siapa tahu ya video ini tuh akan mengandung berbagai macam spoiler atau mungkin akan menghancurkan ekspektasi kalian. Jadi kalau kalian nih yang belum siap mengenai spoiler Thunderbolts, oke, kalian mending skip aja dulu. Baru habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk menonton bagaimanakah pembahasan kita, oke? How crazy is it to think of all the monumental fights that happened? Are all so adorable. Oke, sebelum kita mulai, gue yakin banyak fans Marvel yang mulai bertanya-tanya, apa sih itu Thunderbolts? Nah, jadi mereka ini adalah sebuah tim superhero dan juga villain yang jadi satu, yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menangani semua misi kotor dari mereka. Istilahnya mereka ini adalah Avengers versi pemerintah, yang dimana hal ini udah diluncurkan oleh si Thunderbolt Ross ketika dalam filmnya Captain America Civil War dengan perjanjian Sokovia Accords-nya. Namun Avengers ini akhirnya terpecah belah karena mereka nggak ingin menuruti keinginan pemerintah Amerika sampai kepada eventnya Avengers Endgame yang mengakhiri semua kisah Infinity Saga. Akhirnya mulailah di fase keempat dalam Multiverse Saga, yang dimana akhirnya pemerintah Amerika ini diam-diam membentuk sebuah tim Avengers yang bisa disetir oleh pemerintah Amerika itu sendiri dengan nama tim yang bernama Thunderbolts, yang diambil sebuah nama mantan presiden itu yang bernama Thaddeus Thunderbolt Ross. Nah, berikut ini kita menemukan ada berbagai macam bocoran di Twitter yang menyatakan bahwa mereka itu udah nge-spill sebuah mid-credit scene dan juga post-credit scene yang terhadap film Thunderbolts yang satu ini, yang which is semua komen-komennya, semua para fansnya juga bertanya-tanya apakah ini beneran atau tidak. Yang jelas katanya semua bentuk post-credit scene ini akan nyambung kepada proyeknya Avengers Doomsday sebagai momen gong untuk era-era Multiverse Saga yang satu ini, yang menghadirkan Robert Downey Jr. yang kembali sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom. Jujur, aku nggak tahu apakah ini benar-benar media yang asli atau bukan, karena ketika aku searching di berbagai macam sosmed di Twitter ataupun di Kaskus atau mungkin di berbagai macam Reddit, itu kebanyakan mereka juga ngeposting hal yang sama. Jadi ini juga akan berpotensi buat kalian nih yang nggak mau kena spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan kalian langsung nonton aja mulai film Thunderbolts, karena di video ini juga aku mau nge-spill berbagai macam adegan post credit scene yang dimana hasilnya berbeda-beda di semua media seperti itu. Makanya di sini aku udah mengumpulkan ada 4 adegan yang kemungkinan besar akan terjadi di film Thunderbolts berdasarkan semua media yang satu ini. Ada berita yang mengatakan kalau di mid credit scene-nya ada sebuah adegan Red Guardian yang sedang membeli sebuah kotak cereal di sebuah minimarket setelah pertempuran di kota New York untuk mengalahkan Sentry yang dirasuki oleh The Void, yang dimana ini terhubung kepada kebiasaan Alexei Shostakov di film Black Widow. Setelah dia tuh keluar dari penjara, akhirnya dia tuh suka makan sereal bersama dengan keluarga agennya. Jadi ya kalau mengenai soal mid credit seperti ini ya well, itu sebuah hal yang wajar, juga masih belum ada spoiler banget ya, yang dimana kalau ngomongin soal adegan-adegan yang masih tergolong funny atau adegan yang masih tergolong yang masih biasa-biasa aja, well it's okay sih. Yang dimana kan kalau ngomongin soal adegan seperti ini kan membuat kita callback kepada post credit scene Avengers pertama, yang dimana akhirnya semua para member Avengers ini mereka langsung makan bersama di resto yang sudah hancur kan, which is kan ya itu sebuah adegan yang masih nyantai lah ya seperti itu. Jadi ya kalau gue sebagai fans Marvel ketika gue mendengarkan berita ini,
Ya, well, gue masih aman sih ya, karena masih ada adegan yang masih oke lah, belum yang terlalu level tinggi banget seperti itu. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau apakah gue melihat ini sebuah spoiler atau tidak, yes, ini masih sebuah spoiler. Kenapa? Red Guardian ini ternyata selamat dari incarannya si Sentry yang untuk menjelma menjadi Source of the Void, yang akan menjadi ancaman serius bagi kota New York. Dan kabarnya Red Guardian juga akan tampil ke filmnya Avengers Doomsday mendatang bersama juga dengan beberapa member Thunderbolts yang lainnya. Tapi sampai sekarang kita nggak pernah tahu apakah Red Guardian ini pernah bertarung dengan Captain America Steve Rogers atau tidak. Mengingat di film Black Widow kemarin sampai sekarang itu adalah orang yang meninggikan namanya di penjara bahwa dia adalah orang yang pernah bertarung hand to combat bersama dengan Captain America Steve Rogers. Dan masalahnya pihak Marvel Studios masih belum mengkonfirmasi hal ini, apakah dia pernah bertemu dengan Steve Rogers atau tidak. Sampai sekarang 4 tahun lamanya lebih, bahkan kita nggak pernah mendapatkan konfirmasinya. Jadi ya kalau gue sebagai fans ya, gue cukup menilai bahwa itu adalah sebuah bahan jokes semata saja ya, seperti itu. It still fits. Oh my God. Bahkan juga ada media dari Reddit yang mengatakan di bagian mid-credit scene-nya ada sebuah adegan Captain America Sam Wilson resmi membentuk tim New Avengers setelah perintah yang ia laksanakan dari mantan presiden sendiri, yaitu Thaddeus Thunderbolt Ross sebagai ikon bagi negara Amerika itu kembali, dan logonya katanya akan tampil di layar tersebut. Well, gua gak tahu ya apakah ini bener atau enggak, tapi kalau misalkan ini bener, well, ini juga masuk akal karena hal ini sempat di-spill di filmnya Captain America Brave New World. Apalagi Bucky Barnes udah muncul ke film itu sebagai penghubung kepada Project Thunderbolts, yang dimana sekarang Bucky Barnes itu udah menjadi anggota Kongres pemerintah Amerika Serikat setelah aksinya di serial The Falcon and Winter Soldier kemarin ya, yang dimana akhirnya si Bucky Barnes ini udah masuk kepada jajaran pemerintah Amerika Serikat di bawah naungannya Valentina Allegra de Fontaine, seperti itu ya. Well, kalau aku sih sebagai fans Marvel, gue cukup keep in touch saja sih, karena gue belum bisa mengkonfirmasi apakah ini bener atau tidak. Well, so far masih oke lah ya, seperti itu. To help me rebuild the Avengers. The Avengers? Yes, sir. Oh, with all due respect, sir. I represent all Americans now. Nah, masuklah ke bagian post credit scene-nya yang katanya akan menampilkan Dr. Doom versi RTJ, yang dimana ternyata dia untuk mengawasi gerak-gerik Sentry sebagai ancaman di kota New York, yang dimana Dr. Doom ini akan memanfaatkan Sentry sebagai sebuah senjata untuk perang besar dalam event Avengers Doomsday. Jika teori ini benar, maka bisa jadi ini akan nyambung kepada teori kita sebelumnya bahwa Sentry akan menjadi tangan kanan Dr. Doom untuk memanfaatkannya sebagai sebuah senjata untuk menyeleksi multiverse Marvel mana yang akan ia hancurkan dalam peristiwa Incursion, sehingga nanti Dr. Doom ini akan menyatukan semua pecahan multiverse Marvel ini menjadi sebuah planet baru yang bernama Battle World alias dunia hasil tambal sulam. Maka ini adalah sebuah hal yang cukup masuk akal kalau misalkan Dr. Doom RTJ akan tampil pertama kali di Project Thunderbolts, bukan di projectnya The Fantastic Four First Steps mendatang. Makanya namanya si Sentry ini akhirnya muncul di pemangkasnya Avengers Doomsday kemarin cuy, dan juga bersama dengan berbagai macam para member anggota Thunderbolts yang lainnya. Dan juga ini menjelaskan kenapa Dr. Doom itu tidak ada di cuplikannya The Fantastic Four, karena dia udah berada di Earth 616 sejak awal di serial WandaVision untuk memanfaatkan semua para hero Marvel ini sebagai pion bahan penelitiannya sebelum menguasai multiverse Marvel, yang dimana hal ini udah pernah kita bahas di konten sebelumnya. Oke, cek aja videonya ya. Dan juga kita mendapatkan sebuah konfirmasi dari pihak writernya The Fantastic Four First Steps. Dia mengatakan bahwa film nanti itu Fantastic Four udah beroperasi selama 4 tahun, dan pastinya mereka udah pernah mengalahkan Dr. Doom untuk pertama kalinya, karena lagi-lagi Peter Von Doom ini merupakan rekan lama mereka dan pernah menjadi rival abadi bagi Reed Richards di universe alternatif yang satu ini, yang kebetulan wajahnya hampir sama dengan Tony Stark yang kita kenal di Earth 616 sebagai bentuk variannya lah ya, seperti itu. This is gonna be fun.
Dan juga ada media yang mengatakan kalau di bagian di post credit scene-nya menampilkan pesawatnya Fantastic Four yang terjun ke Earth 616 setelah mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran Galactus yang sudah menghancurkan dunia alternatif mereka. Jika ini benar, maka bisa gue pastikan di film The Fantastic Four First Steps nanti akan menjadi kisah flashback universe alternatif mereka ketika mereka akan menghadapi ancaman Galactus yang mengincar anak mereka, yaitu Franklin Richards, mutant kelas Omega yang bisa menciptakan universe-nya sendiri. Dan ini adalah sebab yang utama kenapa mereka itu bisa kabur ke Earth 616 MCU, karena Reed Richards udah mengembangkan sebuah portal antar dimensi dengan jam tangan yang udah ia buat, yang dimana hal ini udah kita breakdown lengkap di trailer The Fantastic Four kemarin ya. Cek ya mengenai videonya, yang dimana jam tangan ini adalah device yang hampir sama fungsinya dengan template milik TVA dan juga jam tangannya Spider-Man 2099 dalam animasi Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi ini akan ngehook semua para fans Marvel untuk bisa menantikan kisah The Fantastic Four ini sampai ke bulan akhir Juli. Well, kalau ini beneran, Marvel sangat jenius untuk bisa menyambungkan kepada proyek selanjutnya sebagai bentuk awal MCU fase ke-6 mendatang. Well, tapi ya sekali lagi, ini masih sebuah bentuk simpang siur doang. Tapi bisa jadi ya di antara keempat adegan ini ada yang beneran, ada juga yang palsu. Jadi ya well, untuk mengenai empat informasi ini akan kita keep dulu, jaga-jaga kalau misalkan keempat adegan ini akan terjadi beneran di filmnya Thunderbolts mendalang sebagai bentuk akhir MCU fase kelima. Oke? Tapi ya lagi-lagi ya gue sebagai fans Marvel juga bisa setuju. Karena apa? Lagi-lagi kekuatan MCU di semua project filmnya itu adalah di bagian post credit scene-nya, yang dimana hal ini udah pernah kita teorikan semenjak zaman-zamannya MCU Infinity Saga dulu ya. Tapi so ya, gue sebagai fans Marvel cukup suka bagaimana teorinya, dan pas ketika gue baca hasilnya ya, wow, oke, bagus. Ini cukup mind blowing dan juga cukup memberikan hype yang bagus kepada Project Thunderbolts. Apalagi kemarin ya, pas ketika ada berbagai macam para content creator ataupun para scooper yang diundang oleh pihak Marvel dan juga Disney, apalagi di Indonesia di Jakarta ya, teman-temanku ada Kak Deros, ada Bang BCU, ada Bang Grimalda, ada juga ada si paling film, sama ada temanku Rendra First. Mereka untuk menonton duluan mengenai film Thunderbolts, dan mereka mengatakan bahwa film ini adalah film pembangkit MCU yang selanjutnya dan juga tidak akan mengecewakan. Bahkan di media Twitter, bahkan di berbagai macam media source material yang aslinya, mereka mengatakan kalau film Thunderbolts ini tidak mengecewakan dan justru memberikan hype yang bagus kepada para fans Marvel sendiri dan juga kepada para penonton awam. Oke, kalau ini beneran, gua pasti akan ngedukung habis-habisan mengenai film Thunderbolts ini ya. Karena kalau kita udah lihat dalam segi materi promosinya cukup menjanjikan dalam segi sinematografinya, angle-angle-nya, penyutradaraannya, dan juga bagaimanakah naskahnya. Sejauh ini masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan jadi so ya, gue sebagai fans Marvel cukup berharap bahwa film ini tidak akan flop di pasaran, karena ya kita udah belajar dari filmnya Captain America Brave New World, yang dimana gue ketika pas tonton ya masih oke-oke aja. Ternyata dari pihak fans Marvel juga ada para fans awam yang gak ngikutin soal Marvel pun juga mengatakan ini film juga agak kurang gitu loh. Nah seperti itu. Jadi so untuk hal ini semua empat adegan ini akan kita keep dulu aja. Siapa tahu ya di antara keempat adegan ini ada kejadian yang beneran yang akan terjadi di post credit scene Thunderbolts mendatang. Jadi so intinya adalah di film Thunderbolts ini akan ada 2 post credit scene-nya, dan boleh kalian bisa nge-keep video ini, bisa kalian simpan aja dan coba kita buktikan saja setelah menonton film Thunderbolts yang satu ini. Oke? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.